Oke, nah, kita lanjutkan aja dulu materinya. Kemarin kita membahas tentang sistem koordinat kurva linier, meskipun belum secara umum ya, kita membahas di bidang R2. Kita membahas tentang sistem koordinat polar di bidang. Nanti kita lihat idenya bisa kita extend sebenarnya ke sembarang, bukan sembarang ketiga dimensi ya. Jadi di sini di bidang R2 kita membahas sistem koordinat polar. Dia menggunakan tidak menggunakan garis ya, garis-garis yang tegak lurus, tapi kita gunakan lingkaran-lingkaran sepusat dan garis-garis radial, sehingga sebuah titik di bidang dalam koordinat polar ini dinyatakan dalam R dan theta ya, di mana R itu menyatakan kurva lingkaran jari-jari RA, di mana RA itu jadi nanti menyatakan jari-jari lingkarannya atau jarak titik ke titik originnya, dan theta itu sudut yang dibentuk terhadap garis horizontal, di mana kita mengambil positif itu berlawanan jarum jamnya orientasinya. Nah, kemudian karena garis radial itu selalu memotong lingkaran dengan sudut 90, maka koordinat polar ini adalah sistem koordinat yang ortogonal. Nah, akibatnya adalah ketika kita bikin vektor satuan yang menyatakan arah, di mana itu adalah r theta dan theta r hat dan theta hat, di mana r hat itu menyatakan arah r membesar, dia menyinggung garis theta konstan, dan theta hat itu menyatakan arah theta membesar menyinggung lingkaran ya, r konstan. Nah, tadi karena di ortogonal jadi r hat tegak lurus theta hat di mana-mana dan besarnya 1, maka ini pasangan r hat theta hat itu adalah basis yang ortogonal. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa dalam koordinat kartesian arah I dan J itu tidak bergantung pada posisi, sedangkan artinya arahnya I itu di mana-mana sama. Sedangkan pada koordinat polar arah r dan theta itu bergantung pada posisi. Nah, akibat ini jadi kita bisa sebelum kita exploit apa akibatnya kalau basis itu bergantung pada posisi. Di sini kita bisa nyatakan vektor dalam koordinat polar ya, dalam kombinasi basis-basis polar. Jadi A-nya itu sama dengan AR R hat ditambah A theta theta hat, di mana AR adalah A dot R hat dan A theta adalah A dot theta hat yang kemarin. Ya, ini adalah komponen vektor A dalam sistem koordinat polar. Dan panjang vektornya seperti biasa A dot A, karena dia ortogonal maka A-nya sama dengan akar AR kuadrat ditambah A theta kuadrat. Nah, terus bagaimana transformasi dari polar ke kartesian dan sebaliknya? Nah, di sini kita punya transformasi koordinatnya. Jadi R itu adalah dari kartesian ke polar ya. Jadi R itu dalam X dan Y sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat, dan theta adalah tangan inverse Y per X. Kemudian dari polar kartesian, X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta ya. Nah, basisnya juga sama, kita kemarin sudah bicara tentang transformasi basisnya. Jadi R theta dalam IJ dan sebaliknya IJ dalam R theta. Nah, kemudian komponen vektornya juga sama, kita sudah bicara kemarin bagaimana kita menyatakan komponen vektor dalam, kalau saya tahu komponen vektor dalam kartesian, saya ingin nyatakan dalam polar seperti apa. Nah, kita sudah hitung, saya kasih 3 cara langsung, saya bisa substitusi langsung, bisa via dot product atau via proyeksi yang langsung seperti ini ya.
Nah, tapi idenya adalah yang jelas kalau saya tahu bagaimana basis itu bertransformasi dari satu koordinat ke koordinat lain, maka komponen juga bisa saya dapatkan gitu ya. Bagaimana objek itu komponen vektor itu bertransformasi dari satu koordinat ke koordinat yang lain. Oke, ada pertanyaan dulu kemarin. Nggak ada, Pak. Ada ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba bahas apa sih akibatnya kalau memang sistem koordinat basis polar itu dia bergantung pada posisi ya, berbeda dengan yang Kartesian. Nah, jadi kalau dia karena dia basisnya bergantung pada posisi. Nah, jadi ketika saya punya atau saya sebelumnya kita bicara dulu sedikit tentang kita bicara misalkan saya punya dua buah vektor. Misalkan saya punya dua buah vektor. Saya gambar sistem koordinat. Nah, misalkan kita punya dua buah vektor berada di R yang sama. Tidak harus sih sebenarnya tidak harus di R yang sama ya, karena basis itu hanya bergantung pada theta. Tapi tidak apa-apa. Misalkan saya punya ini adalah lingkarannya. Nah, misalkan saya punya dua buah titik di sini, sebut saja ini titik A, sebut saja ini titik B, itu. Nah, dalam koordinat polar, basisnya, basis di A dengan basis di B itu kan arahnya berbeda. Untuk A dia ada di sini, ini adalah RA ya. Dan ini adalah theta A-nya. Dan ini adalah RB. Ini adalah theta B. Ya. Nah, jadi bisa kita lihat kalau sudut ini adalah, misalkan sudut ini adalah theta, ya, dan selisih sudut ini adalah delta theta misalkan. Ya. Nah, jadi tentunya misalkan theta B adalah, theta A adalah theta, dan theta B adalah theta plus delta theta di sini misalkan, gitu. Nah, jadi tentunya basis di A dengan basis di B beda. Kita bisa lihat sebenarnya arahnya juga sudah jelas berbeda. Kalau kita nyatakan dalam Kartesian, di mana R itu adalah cos theta I plus sin theta J, dan theta itu adalah min sin theta I plus cos theta J. Jadi saya punya di sini RA, basis A, itu adalah cos theta I plus sin theta J, dan theta A
adalah min sin theta I plus cos theta J, gitu. Sedangkan basis yang B adalah cos theta plus delta theta I plus sin theta plus delta theta J, dan theta B juga sebaliknya sin theta plus delta theta I plus cos theta plus delta theta J. Nah, seperti ini. Jadi bisa dilihat mereka memang berbeda bergantung pada sudut. Nah, sehingga ketika kita melakukan operasi penjumlahan vektor, dia berada di posisi yang berbeda, itu agak sulit ya. Agak sulit kenapa? Karena memang dia dinyatakan dalam basis yang berbeda. Ketika dia dinyatakan dalam basis yang berbeda, maka kita juga harus melihat bagaimana basis itu berubah dari satu posisi ke posisi yang lain. Oke. Nah, dari sini kita akan lihat, sekarang kalau saya misalkan, kita asumsikan, jadi saya misalkan lagi, bahwa B, titik B, itu berada sangat dekat dengan A, berada sangat dekat dengan A, artinya delta theta-nya kecil sekali. Delta theta-nya kecil sekali, jadi dia dekat ya. Dekat sekali, dia jauh lebih kecil daripada 1 radian misalkan gitu. Maka kita punya pendekatan bahwa cos delta theta, karena delta theta-nya kecil, dia akan mendekati 1 nilainya, dan sin delta theta itu mendekati delta theta. Ingat, kita nyatakan delta theta itu selalu dalam radian ya. Jadi bukan degree, bukan derajat, tapi dalam radian. Nah, kemudian, jadi kita akan bisa nyatakan nanti RB dalam RA, dan theta A dalam theta B. Sorry, theta B dalam theta A. Nah, bisa kita lihat di sini, karena kita bisa gunakan ini ya, identitas trigonometri. Dari identitas trigonometri, kita punya tentunya cos theta plus delta theta itu adalah cos theta cos delta theta minus sin theta sin delta theta. Nah, karena kita punya pendekatan yang di atas, maka saya punya di sini jadi cos theta min delta theta dikali sin theta, gitu. Dan sinnya juga sama. Sini jadi sin theta cos delta theta plus sin delta theta cos theta. Jadi saya punya di sini akhirnya jadi sin theta plus delta theta cos theta ya. Nah, kita punya relasi ini. Nah, ini identitas trigonometri dan dilakukan pendekatan yang tadi, di mana A-nya sangat dekat dengan B, artinya delta theta-nya kecil.
Nah, jadi kalau saya substitusi ke atas ya, ke RB. Nah, RB adalah ini ya, cos delta theta. Jadi saya tuliskan, saya punya RB itu sama dengan apa ya? Cos delta theta-nya saya tuliskan jadi cos theta minus delta theta sin theta I plus sinnya mana? Theta J. Nah, sekarang saya kumpulkan yang ada delta theta-nya, saya pisahkan semua. Jadi saya punya cos theta I plus sin theta J. Ini yang nggak ada delta theta-nya. Ditambah delta theta-nya saya keluarkan. Saya punya min sin theta I plus cos theta J. Seperti ini. Nah, dari sini kita lihat suku yang dalam kurung pertama ini adalah RA. Dan suku yang dalam kurung kedua ini adalah theta A ya. Ini karena kita pakai aproksimasi ya. Nah, sehingga saya bisa tuliskan RB itu adalah RA ditambah delta theta dikali theta A ya. Nah, seperti ini. Nah, dengan cara yang sama ya, Anda juga bisa hitung. Anda juga bisa dapatkan, jadi substitusinya tidak ke RB, R hat B, tapi ke theta hat B. Anda bisa dapatkan bahwa theta B, aproksimasinya adalah theta A minus delta theta kali R. A. Nah, jadi bisa dilihat di sini bahwa kalau di Kartesian IJ itu memang dia tidak bergantung pada posisi. Nah, sedangkan kalau di sini dia bergantung pada posisi, artinya kalau kita tinjau hanya perubahan yang cukup kecil saja, maka kita bisa aproksimasi bagaimana RB itu dikaitkan dengan RA ya. Jadi kalau kita definisikan delta R hat ini adalah RB minus RA, nah, maka ini nilainya mendekati delta theta dikali theta hat, dan ini juga sama dengan min theta A T minus RA. Nah, yang menarik kalau saya ambil infinitesimal, jadi ambil infinitesimal, ya. Nah, maka saya punya dr hat itu adalah d theta kali theta hat, dan d theta hat sama dengan minus d theta dikali r theta hat. Hati-hati di sini
Jadi disinilah kenapa kita perlu ada konsistensi ya terkait dengan notasi. Sekali lagi saya ingatkan, karena di sini ada theta head. Theta dengan theta head itu tentunya berbeda. Delta theta dengan delta theta head juga berbeda. Kalau delta theta itu adalah perubahan sudut, ya, selisih sudut. Kalau delta theta head itu adalah selisih antara vektor arah theta ya, di dua posisi yang berbeda. Oke. Nah, ada pertanyaan dulu. Nah, ini adalah jadi suatu hal yang cukup penting. Nanti kita lihat aplikasinya. Ada pertanyaan dulu? Pak, berarti ada kode theta head itu suatu fungsi gitu Pak ya? Ya, jadi secara umum theta head itu bergantung pada posisi. Tuh. Tapi kalau untuk I head dengan J head itu hanya menunjukkan arah aja Pak ya? Dia menunjukkan arah, betul. Theta head juga menunjukkan arah. Dia juga menunjukkan arah. Theta head itu menunjukkan arah di mana theta membesar. Nah, cuman masalahnya adalah kalau di Kartesian arah X membesar itu selalu misalkan selalu ke kanan gitu di mana-mana. Arah Y membesar itu selalu ke atas di mana-mana. Nah, bab sebelumnya Pak ya? ya, tapi kalau theta head menyatakan arah theta membesar, ya. Nah, ketika Anda di sini, misalkan Anda titik A di sini, ya, kemana arah theta membesar? Artinya kemana Anda harus jalan sehingga tetanya membesar, R-nya itu konstan. Gitu. Kalau Anda jalannya ke sini, ya, tetanya membesar enggak? Tetanya membesar, tapi R-nya juga membesar. Gitu. Nah, sedangkan yang kita butuhkan theta head itu menunjukkan bahwa tetanya saja yang membesar, R-nya itu konstan. Jadi kemana Anda harus jalan? Ya Anda harus jalan ke arah theta sini, ke arah theta head. Nah, tapi ketika Anda sudah pindah sekarang di theta B, ya, sekarang di mana Anda harus jalan, kemana Anda harus jalan, sehingga tetanya membesar. Hanya tetanya saja, R-nya nggak boleh membesar. Tentunya nggak boleh ke arah theta A lagi, karena theta A sekarang ke sini arahnya. Kalau Anda gambarkan lagi, theta A itu kan ke sini. Ini theta A. Tidak lagi jalan ke sana gitu. Tidak lagi jalan ke arah theta A. Karena kalau Anda jalan ke arah theta A, bukan hanya tetanya yang membesar, tapi R-nya juga membesar. Jadi Anda harus jalannya tidak ke arah theta A, tapi ke arah theta B, theta head B gitu ya. Nah, makanya kenapa oleh karena itu pada theta head dia menunjukkan arah juga sama, menunjukkan arah theta membesar dan R-nya konstan, tapi yaitu di tiap-tiap posisi itu dia arahnya berbeda-beda gitu. Beda dengan gimana? Oh ya siap. Beda dengan IJ. Kalau IJ Anda di sini, kemana saya harus jalan supaya X-nya membesar? Ya, jalannya ke kanan. Ini. Kalau di sini gimana? Kemana saya harus jalan supaya arah X-nya membesar? Supaya X-nya membesar, ya tetap aja ke kanan. Nah, makanya kalau di Kartesian, vektor basisnya IJ-nya itu nggak bergantung posisi. Karena dimanapun posisinya, dimanapun posisinya, arah X membesar itu selalu ke kanan. Gitu. Yang ini enggak gitu, yang dipolar itu yang bikin dia agak rumit gitu sebenarnya. Oh ya Pak, Ya. ini kalau dilihat dari gambarannya ini Pak, itu dia berubah posisinya itu tetap tarik garis tegak lurus Pak ya. Ini kan Dari theta tegak lurus yang mana maksudnya? sepertinya theta A tegak lurus dengan R A, terus theta head B juga tegak lurus terhadap R B head ya. Iya, ini kan karena dia ortogonal. Oh gitu Pak. Karena dia ortogonal, jadi R head dengan theta head itu tegak lurus di mana-mana.
Berarti kita gambar aja tegak lurus itu sudah tahu, oh ini arah berikutnya gitu Pak ya? Ya, nah sekarang kan kalau Anda bahas gambarnya gambar garis melingkar, gambar lingkaran seperti ini, nah ini kan garis radialnya, ini adalah garis radialnya. Nah, jadi garis R itu pasti searah dengan garis radial. R itu searah dengan garis radial, theta itu tegak lurus terhadap garis radial, atau dia menyinggung lingkaran ini. Jadi R ini akan searah dengan garis radial. Dan theta ini dia menyinggung lingkarannya. Tegak lurus itu maksudnya perpasangan ya di sini. Ini tegak lurus, ini tegak lurus. Tentunya RB dengan theta A tidak tegak lurus. Ya Pak, siapa? Makasih Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup Pak. Ya. Yang lain? Nggak ada? Oke. Nah, jadi kita punya ini ya, bahwa DR itu adalah d theta kali theta hat, dan d theta hat sama dengan minus d theta kali r hat. Secara umum seperti itu. Nah, apa sih Pak manfaatnya? Sekarang kita bisa tuliskan, jadi kalau saya punya kurva, ya, kemarin kita bicara kurva juga di Kartesian. Pas kita simpan, kita bicara di sini ya. Kita bicara kurva di Kartesian, bahwa kurva di Kartesian itu dinyatakan dalam persamaan parametrik ya. Jadi koordinatnya x, y-nya bergantung pada t, Nah, di polar juga sama. Parametrik. Ini kita bahas yang parametrik saja dalam koordinat polar. Kurva parametrik dalam koordinat polar. Nah, kurva parametrik dalam koordinat polar sama juga. Jadi kalau saya punya sistem koordinat seperti ini, terus kita punya koordinat polar, ini sebuah kurva misalkan. Tentunya titik ini sekarang koordinatnya bukan lagi XY karena kita bicara koordinat polar. Maka ini koordinatnya adalah R dan ini adalah theta. Nah, jadi kalau kita nyatakan dalam parametrik, ketika ini berubah, posisi ini berubah, maka R-nya juga berubah. Jarak dari originnya juga berubah ke titik tersebut, dan theta-nya juga berubah. Jadi maka persamaan parametriknya adalah bahwa R itu dia fungsi dari suatu parameter T di sini, dan theta juga fungsi dari suatu parameter T. Di mana T ini adalah parameter biasa. Parameter real. Ya, di fisika sih biasanya kita pilih dia bisa jadi sebagai waktu misalkan ya, seperti itu. Dan RT itu menyatakan tadi apa, lintasan gerak partikel misalkan ya. Nah, tapi berbeda dengan nggak berbeda, sama aja. Kalau dalam Kartesian maka dia X-nya yang bergantung pada T dan Y-nya yang bergantung pada T karena itu koordinatnya. Kalau di sini R-nya yang bergantung pada T dan theta-nya yang bergantung pada T karena ini koordinatnya di polar ya. Nah, tapi kalau saya ingin menggambarkan vektor posisinya, misalkan ini adalah vektor posisinya R, secara umum fungsi dari T gitu.
Nah, maka vektor basisnya kan di sini. Ini adalah vektor basisnya, ini adalah R hat. Dan ini adalah theta hat-nya, dia harus tegak lurus. Nah, ini adalah theta hat-nya. Nah, karena R vektor posisi itu selalu arahnya radial, ya, maka vektor posisi dalam koordinat polar R. Secara umum dia fungsi dari T karena kita bicara kurva. Nah, ini sama dengan karena dia hanya ada pada arah R, tidak ada arah pada arah theta, maka ini cuma R fungsi T dikali R hat. Fungsi T. Nah, saya kalau ngajar selalu mencontohkan pentingnya notasi itu pakai persamaan ini. Persamaan posisi di mana namanya? Di koordinat polar. Nah, Anda bisa bayangkan kalau kita tidak konsisten pakai notasi, di sini ada 3 R, satu R vektor, satu lagi R tanpa apa-apa di atasnya, satu lagi R dengan topi di atasnya. Itu 3 R, tapi semua punya makna yang berbeda. Yang ini menyatakan vektor posisi, yang ini menyatakan arah radial, yang ini menyatakan koordinat di polarnya, atau menyatakan jarak radial, titik dari originnya, dari titik asal. Jadi kita punya 3 buah R, tapi dinyatakan dalam satu ada panahnya, satu nggak ada apa-apa, satu lagi ada topinya. Nah, itu menyatakan 3 yang berbeda. Nah, bayangkan kalau kita tidak konsisten terkait dengan notasi. Baca persamaan ini jadi bingung gitu. Baca persamaan ini jadi bingung, jadi nggak make sense gitu sebenarnya. Nah, makanya itulah pentingnya kita konsisten terkait dengan penggunaan notasi. Ya. Kalau vektor, kalau di sebelah kirinya vektor, di sebelah kanannya juga vektor gitu ya. Jadi dia sama dengan kan gitu. Jadi mana itu vektor menyatakan arah, vektor satuan, mana itu skalarnya dan segala macam, kita harus konsisten di sana. Oke. Ada pertanyaan dulu? Jelas ya? Nah, karena ini adalah maka kita bisa dari sini juga kita bisa lihat kemarin ya. Ini contoh-contohnya aja. Garis lurus. Nah, tapi yang di sini jelas kita bisa hitung perpindahan, kita bisa hitung kecepatan sesaat, segala macam gitu ya. Nah, kecepatan sesaat di sini di Kartesian itu cukup mudah ya. Itu tinggal turunkan saja X terhadap T, kemudian dikalikan dengan I, ditambah turunan terhadap T, turunan Y terhadap T, dikalikan dengan J gitu ya. Jadi akhirnya kita punya VXI ditambah VYJ. Nah, itu cukup sederhana. Nah, tapi ketika kita lari di sini, nah sekarang karena basisnya juga dia bergantung pada T, jadi kalau saya hitung kecepatan dalam koordinat polar, kalau kita hitung kecepatan dalam koordinat polar, saya punya V, secara umum dia fungsi dari T, tinggal kita turunkan saja dr dt gitu kan ya. Nah, ini jadi sama dengan, nah, karena ini dua-duanya fungsi dari T, maka kita harus pakai aturan perkalian. Jadi saya punya di sini dr dt dikalikan dengan r hat,
dia fungsi dari T secara umum ditambah dengan R dikali dr hat dt. Nah, untuk memudahkan, saya ganti notasi ini common sih. Turunan terhadap waktu itu biasanya diganti dengan R, ada dotnya di atas gitu ya. Itu cuma buat notasi aja. Anda tidak masalah pakai drdt terus gitu ya. Nah, jadi saya punya di sini sama dengan R dot. R dot itu berarti menyatakan bagaimana vektor itu jarak radial itu berubah terhadap waktu, kalikan dengan R hat ditambah R. Nah, ini yang jadi masalah. Bagaimana R topi itu berubah terhadap waktu. Nah, tapi toh saya sudah punya sebenarnya relasi bahwa dr hat itu sama dengan d theta kali theta topi. Jadi akhirnya saya punya di sini sebenarnya dari relasi untuk relasi yang ini, karena saya punya dr sama dengan d theta kali theta hat gitu ya, maka kalau saya nyari kebergantungan terhadap time-nya, ya di sini juga jadi kebergantungan terhadap time-nya. Jadi saya punya akhirnya di sini R dikali d theta dt itu saya sebut sebagai theta dot, dikalikan dengan theta topi. Jadi saya punya V sama dengan R dot R, ya udah nggak apa-apa. Ini semuanya bergantung pada waktu ya. Jadi saya biarkan saja. Begini. Anda biasanya di fisika d theta dt juga disebut sebagai omega ya. Ini apa? Kecepatan sudut ya. Laju. Ya udah nggak apa-apa lah, kecepatan sudut ya. Jadi angular velocity ya, kecepatan sudut. Tapi saya stick aja pakai theta dot karena kita bicara yang umum di sini. Kemudian sekali lagi, ini di sini kita bicara kecepatan. Jadi kalau saya gambarkan lagi, gedein dikit. Nah begini, ya misalkan ini kurvanya begini gitu ya. Gimana ya kurvanya? Tadi gimana sih kurvanya? Oh gitu. Kurvanya begini, nah gitu misalkan. Kalau saya tinjau di titik ini, saya ganti kurang. Nah begini misalkan. Nah kita tinjau di sini. Jadi ini adalah vektor R-nya tadi, vektor posisinya di T tertentu. Ini radialnya. Ini adalah arah angularnya, arah tangannya, arah tangensialnya, arah singgungnya. Dia tegak lurus terhadap R. Nah ini kecepatannya. Kecepatannya itu menyinggung terhadap lintasan pasti. Nah ini V-nya. Ya. Dimana kalau kita proyeksi terhadap ini, nah, maka panjang ini adalah R dot sepanjang R, dan panjang ini adalah R theta dot proyeksinya. Oke. Nah, ini adalah kecepatan dalam koordinat polar. Nah, di sini juga kita bisa cari percepatan dalam koordinat polar sama
Percepatan dalam koordinat polar juga sama. Yang kita perlu apa tadi? Saya turunkan sekali lagi. FVDT sama dengan ini sukunya banyak, kita turunkan semua. Jadi saya punya DDT kali R dot dikali R hat ditambah R dot dikali DR hat DT ditambah DR DT dikali theta dot kali theta topi ditambah lagi R D theta dot DT theta hat ditambah R theta dot D theta DT. Nah, sekarang kita lihat suku ini jelas adalah turunan kedua ya, karena saya R dot itu adalah turunan pertama, saya turunkan lagi jadi turunan kedua, maka ini jadi R double dot gitu. Yang ini juga tadi kita udah punya DR hat DT itu adalah theta dot theta topi, ini theta dot theta hat, ini adalah R dot, ini adalah turunan kedua ya, jadi theta double dot. Nah ini yang masalah nih. Sekarang kita harus cari turunan theta hat terhadap T. Nah, tapi kita juga udah punya D theta hat itu sama dengan minus D theta R hat. Jadi di sini karena saya punya D theta hat itu sama dengan minus D theta R topi. Lagi kalau saya cari terhadap T-nya, ya kita hitung juga di sini terhadap T-nya. Jadi akhirnya saya punya minus theta dot R. Sekarang kita kumpul-kumpulkan. Saya akan pisahkan yang R semua dengan yang theta. Nah, jadi ini yang R hat maksudnya. Yang R hat ada ini, ada R double dot. Mana lagi? Ada suku yang belakang ini negatif R theta dot kuadrat R ditambah sekarang yang theta. Theta hat adalah yang ini, suku ini adalah R dot theta dot. Suku ini juga R dot theta dot, jadi ada dua R dot theta dot ditambah R theta double dot theta ya. Nah, ini adalah A-nya. Nah, tentunya ini lebih panjang ya bentuknya daripada yang kemarin. Oh iya, jadi ini biasanya disebut sebagai VR. Ini disebut sebagai V theta ya. Sama. Ini adalah AR. Ini adalah A theta ya. Nah, ini ingat baik-baik ya persamaan ini dalam koordinat polar, karena di mekanika fisika 1 itu Anda nanti banyak sekali ketemu dengan kurva parametrik ini dalam koordinat polar ya. Terutama nanti ngebahas tentang gaya sentral. Ada pertanyaan dulu? Oh ya Pak, tadi awal kan persamaannya itu perkalian itu didiferensiasi yang biasa di di diferensial itu yang
D per dx UV itu Pak ya? Ya, Oh iya Pak. Tadi saya jadi bilang kalau kita punya perkalian kan gini, perkalian jadi tambah gitu. ya UV aksen Sadarnya itu kan setelah jadi, yang diurai lagi bawah ini. ya. Jadi UV aksen itu kan U aksen V plus V aksen U gitu. Ya Pak, siap. Aturan perkalian buat turunan. Ada lagi? Nah, oh ya ini juga jadi perhatian juga sebenarnya buat Bapak Ibu memang yang cukup lama mengajar di sekolah gitu ya, di mana aksi-aksi penggunaan turunan dan integral gitu memang sudah lama tidak dipakai gitu ya. Nah, jadi supaya refresh, tolong dibaca-baca lagi aja sebelumnya. Karena topik yang kita bahas di sini sebenarnya cukup advance gitu ya, terutama nanti ke belakang-belakangnya. Jadi topik-topik itu sebenarnya bisa saya akan tidak akan membahas secara khusus gitu ya maksudnya. Langsung, jadi saya biasanya langsung sesuai materi gitu. Jadi tolong sambil review baca lagi, lihat buku-buku tentang kalkulus segala macam. Kalau ada yang tidak paham, misalkan belajar sendiri, terus ada yang kurang jelas terkait dengan materi kalkulus misalkan, bisa aja kontak saya gitu ya, via WA atau via chat Teams. Itu kita bisa juga diskusi di luar jam gitu ya, terkait dengan materi yang lebih dasar dari ini gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ada? Nah, ini adalah tadi kita bicara apa sih ini? Kurva di koordinat polar ya. Kalau kita lihat contohnya, contoh paling sederhana, kita bicara tentang kurvanya berupa lingkaran. Ini terkait dengan gerak melingkar di fisika. Terkait dengan gerak melingkar di fisika. Ya. Nah, kalau kurvanya lingkaran, saya gambarnya harusnya ininya dulu. Oke. Ya udah, kira-kira begini. Kayaknya nggak persis lingkaran, tapi ya sudah. Ini adalah kurva lingkaran. Jadi Anda bisa bayangkan sebenarnya Anda punya suatu partikel bergerak melingkar gitu. Bergerak melingkar. Nah, sekarang bagaimana kita menyatakan kurva lingkaran ini dalam koordinat polar? Nah, misalkan suatu saat partikel ada di sini lah, gitu ya. Kita anggap saja partikel suatu saat ada di sini. Jadi tentunya vektor posisinya adalah yang ini. Ini adalah R-nya. Ini theta. Gitu. Nah, yang menarik adalah ketika kita bicara lingkaran, lingkaran itu kan berarti jari-jarinya konstan. Artinya jari-jari konstan. Sorry. Jarak antara titik-titik ya pada lingkaran terhadap pusat lingkarannya itu kan selalu konstan, sama dengan jari-jarinya. Sama dengan jari-jarinya. Kalau ini jari-jarinya adalah R, dengan pusat di 0,0 gitu ya, maka panjang vektor posisinya
panjang vektor posisinya ini selalu sama dengan R sama dengan R. Ini adalah tadi apa, jarak radial dari titik asal. Sekali lagi, dari titik asal. Dan R besar itu adalah jari-jari lingkaran, ya. Jari-jari lintasan. Jari-jari lintasan. Lintasan lingkaran. Dan ini konstan, karena yang namanya lingkaran R itu konstan. Ini konstan. Konstan itu artinya dia tidak bergantung pada waktu lagi sekarang. Untuk ini spesifik kita akan meninjau kurva lingkaran dengan pusat di ini di lingkaran dengan pusat di titik asal di O dan jari-jari R. Nah, jadi yang kita punya adalah ini relasinya. Bahwa R itu konstan, R kecil itu sama dengan R besar, dia konstan. Nah, apa artinya konstan? Kalau konstan, berarti dia kalau saya turunkan terhadap T, ya boleh pakai, atau pakai merah aja. Jadi kalau saya turunkan terhadap T, R dot, itu pasti sama dengan 0. Pasti sama dengan 0. Karena dia konstan. Kalau gitu R double dot berapa? Ya, sama dengan 0 juga. Karena dia konstan. Nah, akibatnya karena R dot dan R double dot itu konstan, sama dengan 0, maka kalau kita lihat kecepatannya, V, itu sama dengan apa sih? V itu kan R dot R ditambah R theta dot. Ditambah R theta dot. R theta dot dikali theta hat. Nah, karena R dotnya sama dengan 0, maka kecepatannya hanya ada kecepatan arah theta, ya, arah singgung, gitu, arah tangan. Gitu. Jadi ini sama dengan R. Theta dotnya saya ganti jadi omega. Omega arah theta dot. Dan seperti kita tahu bahwa ya kecepatan atau lajunya di sini, itu bicara lajunya, itu V sama dengan omega R. Ini secara umum omeganya fungsi. Kita tahu kalau yang namanya gerak melingkar kan V sama dengan omega kali R tentunya. Dan percepatannya kadang kalau saya buang yang R dot dan R theta dot, R double dot semua, itu saya gambar dulu lah ya. Ini adalah R hat-nya, ini adalah theta hat-nya. Nah, jadi saya punya V-nya itu ke sini, hanya ke arah theta, ini V-nya. Nah, sekarang bagaimana A-nya? Kalau saya lihat A-nya, sama dengan, nah yang R dot dengan R double dotnya saya akan buang semua. Ini ada R double dot, kita buang. Jadi saya punya minus R dikali theta dot kuadrat. Theta dot kuadratnya adalah saya ganti jadi omega. R kecilnya saya ganti R besar. Jadi omega kuadrat R ditambah. Di sini ada R dot. R dotnya juga kita buang. Tinggal R kali theta double dot. R theta double dotnya saya ganti alpha. Gimana alpha? Oh yes. Ini theta double dot. Biasanya dinyatakan juga dalam bentuk alpha ya. Ini
percepatan sudut. Nah, jadi kita punya persamaan seperti ini. Lihat yang ini nih, omega kuadrat R. Ada yang ingat nggak omega kuadrat R itu sama dengan apa? Omega kuadrat sama dengan apa? Ya, sama dengan percepatan sentripetal. Tapi percepatan sentripetal arahnya kemana? Ke dalam. Ya, selalu masuk kan, menuju pusat kan? Pusat, ya. Nah, sekarang lihat di sini, dia kan arahnya selalu minus R. Minus R hat. Nah, karena R hat itu radial keluar, dan di sini ada minus ya. Jadi maka percepatan arah radial itu arahnya selalu tidak keluar, tapi arahnya selalu masuk ke dalam. Jadi ini adalah percepatan radialnya. Nah, sedangkan percepatan yang ini, percepatan tangensialnya, yang ini arahnya bergantung terhadap alfanya. Kalau alfanya positif, maka dia searah dengan theta. Kalau alfanya negatif, maka dia berlawanan dengan theta. Jadi percepatannya ke sini. Warnanya beda. Ini. Kecepatannya. Ini yang A radial, ini A tangensialnya. Ini yang A radialnya, ini A tangensialnya. Nah, jadi bisa dilihat di sini, kalau kita pakai gerak melingkar, melingkar, kalau kita membahas gerak melingkar pakai koordinat polar, ya, kita bisa langsung tuh dapat hubungan gaya sentripetal dan percepatan sentripetal dan percepatan tangensialnya. Nah, jadi kalau kita membahas gerak melingkar terus kita pakai relasi gaya sentripetal sebenarnya atau percepatan sentripetal, pada dasarnya sebenarnya kita sudah gunakan koordinat polar gitu ya. Nah, cuman mungkin kita tidak spesifik bilang bahwa itu adalah koordinat polar gitu ya. Terutama ke anak-anak di SMA gitu ya. Nah, tapi pada dasarnya sebenarnya kita sudah gunakan koordinat polar di situ. Sudah gunakan koordinat polar di situ. Jadi kalau kita bicara hukum 2 Newton di sini sebenarnya untuk koordinat polar saya punya sigma F. Itu tentunya adalah sigma F R, arah R, ditambah sigma F theta arah theta. Untuk kasus gerak melingkar, jadi saya punya sigma FR sama dengan M dikali AR sama dengan minus M omega kuadrat R gitu. Dan sigma F theta arah tangan sama dengan M dikali A theta sama dengan M dikali R kali alfa. Atau alfa R lah biasanya sebutnya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Ada? Oke. Nah, satu lagi yang cukup penting terkait dengan sistem koordinat itu adalah apa yang kita sebut sebagai panjang kurva atau jarak tempuh, atau secara umum yang kita sebut sebagai elemen jarak. Nah,
dalam Kartesian, elemen jarak itu cukup sederhana. Itu adalah ds kuadrat sama dengan dx kuadrat ditambah dy kuadrat. Itu gimana kemarin Pak ngitungnya? Nah, kemarin kita ngitungnya itu dari kaitan dengan v kuadrat ds kuadrat itu sama dengan v kuadrat dt kuadrat, di mana v itu adalah laju. Nah, di sini juga kita sudah punya, karena kita sudah punya relasi kecepatannya, kecepatan dalam koordinat polar. Nah, yang ini, maka ngitung apa namanya, dr juga lebih sederhana sebenarnya. Elemen jarak pada koordinat polar. Jadi ingat kita punya relasi selalu ini, bahwa ini adalah S-nya sebesar V T dt, dan kita punya bahwa V T itu adalah saya tulis gini, dr dt r dot hat ditambah r d theta dt theta hat. Itu jadi ketika kita ngitung V, saya punya V kuadrat ini adalah V dot V sama dengan dr dt kuadrat ditambah r kuadrat d theta dt kuadrat. Gitu. Atau saya punya relasi seperti ini, dr kuadrat ditambah r kuadrat d theta kuadrat dikali dibagi dengan dt kuadrat. Nah, jadi di sini saya tinggal kuadratkan elemen jaraknya. Jadi saya punya ds kuadrat itu adalah v kuadrat dt kuadrat. V kuadratnya saya substitusi ini, tapi karena ada dt kuadratnya saling cancel, maka saya punya ds kuadrat itu sama dengan dr kuadrat ditambah r kuadrat d theta kuadrat. Ini adalah elemen jarak pada koordinat polar. Oke. Nah, kita bisa formulasikan lebih umum. Kita bisa formulasikan lebih umum. Sebenarnya kalau saya kembalikan dia ke ini ya. Jadi saya punya kan ds, nanti ini kita akan lihat ds itu sama dengan vt dt. Saya kuadratkan aja ya, saya kuadratkan. Nah, tapi v kuadrat itu adalah v dot v tentunya. dt kuadrat dan v adalah dr dt karena kecepatan di dot. Sini dt kuadrat. dt bawahnya bisa kita hilangkan, jadi saya punya sebenarnya ds kuadrat adalah tidak lain dari dr dot dr ya.
dr. Nah, jadi bisa dilihat di sini yang menarik adalah karena kita bicara di sini dalam Kartesian, dx kuadrat itu sama dengan dx kuadrat ditambah dy kuadrat, dan ketika kita bicara dalam polar, dx kuadrat itu adalah dr kuadrat ditambah r kuadrat d theta kuadrat. Notice di sini tidak ada perkalian ya. Oh iya, saya lupa nih. Ini harus hati-hati. Dx kuadrat itu maksudnya adalah, saya takut salah makna di sini. Nah, ini juga harus hati-hati. Yang dimaksud dengan dx kuadrat itu maksudnya adalah dx di kuadrat gitu ya maksudnya. Ini tuh dy di kuadrat gitu. Ini juga sama. Ini maksudnya adalah dr di kuadrat. Ini juga maksudnya adalah d theta di kuadrat. Bukan d diferensial dari r kuadrat, bukan, tapi dr dikuadratkan. Gitu. Note di sini untuk dua kasus ini itu tidak ada perkalian cross pada elemen jarak. Tidak ada perkalian cross pada elemen jarak. Tidak ada perkalian cross pada, bukan perkalian cross, apa namanya, tidak ada suku cross ya, suku silang. Tidak ada suku silang. Pada elemen jarak, maksudnya tidak ada suku ini. Tidak ada suku dx kali dy maupun atau kalau dalam polar tidak ada perkalian dr d theta. Kenapa nggak dx kuadrat ditambah dy kuadrat ditambah 2dx dy misalkan gitu ya. Nah, tidak ada suku silang ini itu punya apa namanya? punya implikasi yang cukup penting. Punya implikasi yang cukup penting. Jadi tidak ada suku silang ini itu menunjukkan bahwa sistem koordinat yang kita gunakan itu adalah sistem koordinat yang ortogonal ya. Menunjukkan sistem koordinat yang kita gunakan itu adalah sistem koordinat yang ortogonal, sehingga tidak ada suku silang di situ. Kalau ada suku silang, ada dx dy atau ada dr d theta, maka sistem koordinat yang kita pakai itu dia tidak lagi sistem koordinat yang ortogonal. Tapi mostly kita selalu pakai sistem koordinat yang ortogonal. Nah, notice juga di sini bahwa di suku Kartesian itu tidak ada koefisien di depannya, di depan dx dan di depan dy, semuanya satu. Nah, tapi kalau di polar di sini ada, di sini satu, tapi di sini ada apa namanya, r kuadrat koefisiennya gitu ya. Ada koefisiennya r kuadrat. Nah, dari sini sebenarnya apa namanya? Jadi ini berbeda. Ya sebenarnya ini kelihatan sih, ini terkait dengan dimensi juga kalau kita bicara di fisis. Karena S itu menyatakan elemen jarak, jadi satuannya meter. Jadi kalau di sini dx kuadrat, maka ini satuannya meter kuadrat, ini juga meter kuadrat. Nah, karena theta itu dia dimensionless ya, meskipun punya satuan dia radian, tapi dia dimensinya tidak berdimensi, maka harus dikalikan dengan panjang kuadrat gitu ya. Nah, di sini dalam hal ini adalah r kuadrat. Nah, kalau di sini S, X, dan Y semuanya sudah menyatakan panjang. Karena semuanya sudah menyatakan panjang, maka ya dimensinya udah cocok. Jadi tidak ada lagi suku perkalian di sana.
Nah, jadi secara umum, kalau kita bicara sistem koordinat secara umum, maka di S kuadrat, sistem koordinat secara umum misalkan kita bicara sistem koordinatnya Q1, Q2 gitu ya, atau UV atau apa aja gitu ya. Tapi mungkin kita bicara Q1, Q2 gitu. Kalau di Kartesian, kalau kita bicara Kartesian, maka Q1-nya sama dengan X, Q2-nya sama dengan Y. Kalau di polar, kita punya misalkan Q1-nya adalah R, Q2-nya adalah theta, misalkan gitu. Nah, maka elemen jarak secara umum, elemen jaraknya itu adalah ds kuadrat sama dengan H1 dQ1 kuadrat ditambah H2 kuadrat ya, dQ2 kuadrat. Nah, dengan H itu biasanya disebut sebagai lupa saya H ini disebutnya apa. Kalau tidak salah namanya faktor skala. Lupa saya H itu disebutnya apa. Tapi yang jelas H itu secara umum H1, H2 itu lupa saya sebutnya apa. Ntar saya contek dulu. Lupa saya sebutnya apa ya. Apa ya namanya? Kok saya lupa ya? Ya benar faktor skala. Benar faktor skala. Saya lupa. Benar ternyata namanya faktor skala, scale faktor. Ini adalah namanya faktor skala. Faktor skala. Dalam hal ini berarti kalau kita bicara di Kartesian, H1-nya berarti sama dengan 1, H2-nya juga sama dengan 1. Kalau di polar, kita punya H1-nya sama dengan 1, H2-nya sama dengan R kuadrat. Sama dengan R, sorry. Nah, jika kita sudah tahu bahwa SK yang digunakan adalah ortogonal,
ortogonal, artinya basisnya juga di sini basisnya ortonormal. Ortonormal. Maka dari sini kita bisa dapatkan juga langsung bentuk DR-nya. DR-nya itu secara umum dQ1 Q1 head ditambah H2 dQ2 Q2 head. Ya. Basisnya ortonormal artinya Q1 tegak lurus Q2 ya. Oke, nah jadi secara umum bentuknya seperti ini. Nah, tinggal pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya kita menentukan H1, bagaimana kita menentukan H2. Jadi artinya di sini ketika saya punya faktor skala, pada dasarnya sebenarnya saya bisa dapatkan informasi terkait sistem koordinat tersebut ya. Hampir semua informasi terkait dengan sistem koordinat tersebut termasuk elemen jarak, kecepatan, percepatan, basis, itu segala macam, itu semua nanti bisa kita lihat informasinya terencode dalam H1 dan H2. Ya. Terutama jika kita bicara basis yang ortonormal ya, atau sistem koordinat yang ortogonal. Oke. Kita akan tinjau sistem koordinat umum ini lebih jauh nanti di pertemuan berikutnya. Sekarang kita akan coba extend dia ke kasus 3 dimensi ya. Kasus ruang. 3D. R3 maksudnya. Untuk kasus ruang tentunya kita butuh, kalau di Kartesian kita punya X, Y, Z. Jadi kita punya IJK. Nah, nanti di sini ada dua koordinat kurva linear yang dipakai. Sebenarnya dua-duanya seperti extension dari sistem koordinat polar ya. Nah, di sini ada dua yang disebut sebagai sistem koordinat silinder dan sistem koordinat bola ya. Saya cepat aja karena ya teknik-tekniknya sudah saya kasih di sini ya. Sistem koordinat bola ya. Nah, sistem koordinat silinder ini dia menggunakan dua panjang dan satu sudut, sedangkan sistem koordinat bola menggunakan satu panjang dan dua sudut. Jadi kalau sistem koordinat silinder menggunakan 3 buah koordinatnya adalah yang ini. Saya kasih aja begini. Nah, jadi dia pakai silinder, koordinatnya ada rho itu seperti R di polar kita. Kemudian ada V itu seperti sudut di polar kita, theta kalau di atas. Satu lagi ada Z itu menyatakan ketinggian. Gitu ya. Nah, kemudian relasi basisnya ini ya, jadi rho itu jadi seperti rho head itu seperti R di kita, relasinya sama. V head itu juga sama, relasinya terkait dengan sama dengan theta head tadi polar. Dan K itu adalah koordinat yang sama, basis yang sama dengan Kartesian ya, dengan di Z-nya K.
sedangkan di koordinat bola, ya kita pakai bola-bola yang, kita pakai bola-bola yang sepusat. Jadi untuk sistem koordinat bola, yang kita punya adalah seperti ini kira-kira. Nah, jadi dia pakai R itu adalah radialnya, kemudian ada theta itu adalah sudut terhadap sumbu vertikal, dan V itu adalah sudut yang sama dengan ini ya, dia projection R terhadap bidang XY terhadap bidang mendatar, kemudian sumbu di proyeksi atau sudut terhadap sumbu ini. Jadi V yang ini, V yang di koordinat bola dengan V yang di koordinat silinder dengan theta di koordinat polar kita itu adalah hal yang sama. Kalau di sini tambahan Z itu adalah sama dengan koordinat yang kartesian kita, gitu ya. Kalau di sini dia pakai R ini. Nah, saya tidak akan turunkan. Anda bisa coba aja sebagai exercise ya. Jadi Anda bisa tinjau secara untuk sebagai exercise. Untuk koordinat silinder, saya punya bahwa rho sebagai fungsi X, Y, Z itu adalah akar X kuadrat plus Y kuadrat, ini transformasi koordinatnya ya. Kemudian phi sebagai fungsi X, Y, Z itu adalah tangen inverse YX dan Z tentunya sama dengan Z karena ini sama koordinatnya. Sedangkan yang ini saya punya R X, Y, Z itu sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat, kemudian theta X, Y, Z itu adalah cosinus inverse dari Z per X kuadrat plus Z per akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat dan phi Z itu adalah tangen inverse per X sama. Nah, di sini tentunya rho itu dari 0 sampai eta berhingga, phi itu dari 0 sampai 2V, dan Z itu dari min tahingga sampai tahingga. Di sini berarti saya punya R itu berarti dari sama dengan R itu dari 0 sampai tahingga, theta itu dari 0 sampai V sampai 180, sedangkan phi dari 0 sampai 2pi. Kemudian ini transformasinya basisnya gimana? Basisnya nah, karena Anda sudah dapat transformasinya, ya ini sebagai latihan ya, Anda tolong kerjakan. Ini mah latihan aja sih ya, bukan tugas. Tugasnya mah nanti
atau saya masukkan juga jadi tugas, boleh juga, menarik. Tentukan nomor 1, tentukan row phi dan K dalam I, J, K. Yang nomor 2 juga sama, tentukan R, theta, phi dalam I, J, K. Nah, misalkan yang R, ini contoh aja ya. Misalkan saya punya R hat, itu adalah sin theta, cos theta, I plus sin theta, sin phi, J plus cos theta K. Nah, theta hat-nya Anda silahkan cari, phi hat-nya juga Anda silahkan cari, row hat juga sama. Di sini saya punya row hat itu adalah cos phi I plus sin phi J phi sama dengan min cari sendiri, K juga sama sendiri. Ya, karena ada tugas nomor 1 sampai nomor 7, jadi ini saya kasih nomor 8, ini saya kasih nomor 9 ya, sebagai tugas. Ya, oke. Ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Tugasnya mungkin nanti saya set siang atau sore. Pertanyaan? Nggak ada? Oke.